BSMCK mental militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, maka dengan sesuai instruksi yang telah saya berikan, akhirnya Sekolah Partai Angkatan 1 ini untuk tahun 2020 dapat dijalankan. Demikian juga terhadap peserta, agar Sekolah Partai ini juga menampilkan keberagaman dalam kesatu paduan warna Indonesia, maka saya juga meminta agar setiap angkatan memadukan komposisi peserta dari Indonesia Timur, Tengah, dan Indonesia bagian Barat. Ini merupakan suatu hal yang menurut saya kemajuan yang luar biasa bagi PDI Perjuangan dari calon-calon yang ada. Artinya mereka, para calon ini juga telah memilih, terutama yang tentunya selamanya sudah kader maupun yang nanti di istilah kami ada non kader. Dari total sebanyak 129 peserta, saya suruh tinjau dari aspek pendidikan yang seperti tadi saya katakan sangat menggembirakan karena 7 peserta berpendidikan S3. 44 peserta berpendidikan S2, 62 peserta S1 dan 6 orang D3 serta 9 orang SMA. Nah, ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa dari PDI Perjuangan karena ketika zaman masih dengan nama Partai Demokrasi Indonesia, yang ada adalah justru mereka-mereka yang datang dari rakyat yang praktis dalam sisi pengetahuannya masih sangat rendah. Tetapi karena mereka mempunyai keinginan yang sangat besar untuk memimpin rakyat, banyak juga yang berhasil. Saya pernah mempunyai seorang struktur DPC itu adalah tukang beca, itu di wilayah Sumatera Selatan. Lalu banyak lagi betul-betul datang dari rakyat yang praktis pendidikannya mungkin hanya sampai SMA, tetapi mereka dapat merupakan pemimpin yang bisa diandalkan pada waktu itu. Sebelum itu saya agak lupa, karena sebenarnya saya meminta mendampingi saya adalah juga Ibu Menteri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi beliau kebetulan sedang ada tugas, jadi tidak bisa hadir di sini, yaitu Ibu Bintang. Sehingga di sini di belakang saya yang sebelah kiri, saya ingin mengenalkan, tentu banyak orang sebetulnya tahu karena dia sebetulnya tadinya adalah masih seorang desainer, yaitu Pak Samuel Watimena dari Maluku yang sekarang ini menjadi staf khusus menteri dari Kementerian P3A. Mengapa beliau saya undang yang sebenarnya Ibu Menteri? Karena tadi tersebutkan juga ada Pak Lauli, ada Pak Ari Batubara, karena juga nantinya saya ingin dari mereka yang nantinya terpilih menjadi pemimpin di daerahnya itu juga harus sekali lagi harus untuk memperkuat terutama dalam pengertian politik di kalangan kaum perempuan sangat minim sekali. Kalau ini saya lihat dari webinar yang ada, yang akan jadi itu hanya berapa orang ya dari sejumlah yang telah tersebutkan tadi, dan mudah-mudahan mereka yang sekarang akan maju untuk lomba
tanding di dalam pencalonan pemilihan kepala daerah, itu mudah-mudahan memang dapat menunjukkan bahwa kaum perempuan itu sangat bisa. Saudara-saudara sekalian, saya meyakini seluruh calon kepala dan calon wakil kepala daerah telah memahami apa itu kepemimpinan ideologis Pancasilais. Kita, panduan partai kita adalah ideologi yang kita sudah sangat tetapkan, yaitu Pancasila. Saya juga meyakini bahwa semua calon paham bahwa legitimasi kepemimpinan yang terpenting itu harus selalu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dengan rakyat. Atas dasar hal tersebut, di dalam pengarahan saya ketika mengumumkan pasangan calon beberapa waktu yang lalu, saya telah menekankan apa yang dimaksud dari pemimpin yang mumpuni, baik ditinjau dari aspek ideologis, kemampuan teknokratis, tanggung jawab masa depan, maupun jati diri kepemimpinan yang terus menyatu dengan kekuatan rakyat. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan agar terus kobarkan semangat berdedikasi bagi bangsa dan negara, berdedikasi tanpa kenal akhir. Waktu kemarin, waktu saya memberikan rekomendasi, saya akan bertanya, apa maksud kalian maju untuk menjadi pemimpin di daerah? Kalau hanya untuk harta, kalau hanya untuk jabatan, kekuasaan, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan mungkin menjadi 2 kali. Kami sangat ketat di dalam hal itu. Karena di dalam proses kami memilih pemimpin-pemimpin di daerah, kami selalu memantau gerak kerjanya. Dari sekian banyak, sudah menghasilkan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi keberhasilannya itu sangat luar biasa. Seperti kalau boleh saya sebut, mencari Ibu Risma menurut saya itu menjadi beban bagi saya. Luar biasa perjuangannya, dedikasinya, menjadikan kota Surabaya sebuah kota yang sekarang juga sudah terkenal di dunia. Karena apa? Karena panas dari kota Surabaya dapat diturunkan 2 derajat. Itu bukan main-main, suatu pekerjaan yang luar biasa. Belum lagi, kalau saya boleh sebut lagi, Pak Azwar Anas dari Banyuwangi. Sangat sulit saya mencari untuk penggantinya. Karena dari Banyuwangi yang hanya disebut sepertinya sebuah kota yang begitu jauh, sekarang menjadi sebuah destinasi pariwisata yang juga sangat luar biasa, yang menurut saya dapat digerakkan. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya itu tergantung dari pimpinannya. Kalau pimpinannya mau dekat dengan rakyat, berjuang dengan rakyat, mempunyai inspirasi, sangat kreatif, maka pasti akan memungkinkan untuk dapat lalu dilihat oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan rakyat pasti akan memilih. Kita bisa melihat seperti Bapak Insinyur Joko Widodo, dengan diusung oleh PDI, maka PDI ini menjadi sebuah partai yang bisa mengangkat presidennya menjadi 2 kali. Jadi jangan berkira kalau nantinya saudara-saudara yang telah menang itu lalu setelah jadi calon, wah mulai keluar keangkuhan, kepongahan. Banyak saya lihat hal-hal seperti itu terjadi, tidak mau turun ke bawah. Ya saya bilang ya terserah, nanti kita lihat
Apakah kalau dia mau mencalonkan lagi kedua kalinya, itu kita akan calonkan. Karena pasti, karena sekarang orang melihat itu kan dengan survei. Meskipun saya selalu mengatakan, survei itu bukan jaminan. Survei itu hanya menjadi salah satu bagian untuk kita melihat, mendeteksi bagaimana orang ini menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Kalau surveinya sudah rendah, bagaimana mau akan diangkat lagi? Siapa yang menilai? Rakyat. Siapa yang melihat? Rakyat. Siapa yang mendengar? Rakyat. Jadi sekarang baru masuk ke penggodokan, yaitu sekolah partai. Nah, di sekolah partai itu, kalau saya lihat Bung Karno selalu mengatakan semangat berdedikasi pada tanah air itulah yang akan terus menyala sebagai energi juangmu. Tidak akan terasa capek. Karena apa? Selalu ada rasa gembira. Seperti saya masuk ke partai itu tahun 86 di PDI. 87 saya sudah jadi anggota DPR. Waktu itu saya juga masih mentah lah. Tahu politik sedikit-sedikit. Tetapi karena dedikasi saya, keyakinan saya, dan waktu itu saya memutuskan akan masuk partai. Saya sudah katakan pada suami saya, dan suami saya pun juga bersama-sama saya masuk ke PDI. Nah, dengan itu bayangkan sampai hari ini banyak yang mengatakan, kok ibu itu nggak tua-tua ya? Padahal umur saya akan 74. Saya sendiri nggak tahu kenapa begitu. Tapi kalau saya lihat, karena saya tidak merasa terbebani, justru hari ke hari pikiran saya, karena berpikir, apalagi yang akan saya berikan pada rakyat, apalagi yang akan saya ajarkan pada rakyat, apalagi yang saya dedikasikan pada rakyat, apa yang bisa diimplementasikan. Nah, antara lain, makanya saya diminta untuk tahu nanti ada buku-buku wajib yang coba diarahkan ke buku-buku ini untuk dibaca. Seperti buku bawah bendera revolusi. Tolong dibaca bagi anak muda. Saya selalu mengatakan kepada anak muda, ada yang mengatakan, siapa itu Soekarno? Saya bilang pada dia, nah, kamu carilah di dalam perpustakaan siapa dia. Dengan sinis dia bilang bahwa dia itu hanya orang biasa yang sebetulnya hanya kebetulan jadi presiden pertama. Saya bilang pada mereka, itu namanya bodoh. Kalau kamu mau jadi pintar, baca dulu perjuangan dia apa. Itu fakta sejarah. Jangan lupakan sejarah. Dan ini buku-buku yang akan kita baca sebagai buku wajib. Bagi yang perempuan dan bapak-bapak juga baca Sarinah. Karena ternyata persoalan kaum perempuan, seperti tadi yang saya katakan, itu sangat mengganggu pikiran saya. Akibat COVID ini, ternyata makin terbuka. Yang namanya KDRT di kalangan perempuan, KDRT di kalangan anak-anak. Coba bapak-bapak juga tolong pikir ya, kenapa? Kalian kan punya istri, punya anak perempuan, tolong dilindungi dengan baik. Bukannya mereka dikampleng, apa kamplengnya? Dipukul, ditampar. Itu yang harus diperhatikan. Belum lagi pidato lahirnya Pancasila, supaya tahu kenapa Pancasila itu lahir. Lalu ini pidato beliau di PBB yang mendapatkan applause. Applause itu apa? Tepuk tangan. Namanya standing ovation. Jadi sampai berdiri yang namanya membangun dunia kembali. Bagaimana kalian akan menjadi mempunyai inspirasi kalau dalam pikiran kalian tidak ada isinya? Tidak ada isinya. Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI itu ada yang diambil oleh KPK.
KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa loh. Kalau enggak percaya, nanti lihat pembentukan KPK. MK saya buat, KPK saya buat. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan kita, kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elit. Nah, saya mau teken untuk didirikannya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum lagi ini buku ketika Bung Karno itu membacakan gugatannya ketika akan dimasukkan ke penjara, makanya terkenal dengan nama Indonesia Menggugat. Lalu buku Mencapai Indonesia Merdeka. Mengapa Indonesia harus merdeka? Mengapa kalian sekarang merdeka? Mengapa kalian bisa menjadi pemimpin? Kalau tidak merdeka, apakah kalian bisa menjadi pemimpin? Tidak bisa. Kalian hanya menjadi budak karena pada waktu itu dijajah 350 tahun. Apakah itu tidak menyedihkan? Saya berpikir, penjajahan katanya 350 tahun. Jadi kalau umur rakyat Indonesia pada waktu itu karena kurang sehat, kurang berpendidikan, katakan 50 tahun, maka hanya baru sudah 7 generasi yang dalam alam perbudakan. Itu perbudakan loh. Kayak apa kita kalau mana yang dari Maluku itu tahu? Ada orang yang nggak tahu. Ketika saya nanya, Hongitokten itu apa? Ayo nanti dicari ya, PR. Nanti tanya, nanti kalau nggak tahu tanya sama Pak Jarot. Tahu nggak Hongitokten itu ada? Ada, saya pernah memberikan ceramah di sebuah tempat. Saya tanya itu apa? Ada yang bilang itu nama kue. Saya sampai kaget. Nah, kalian ada enggak yang tahu? Coba, padahal mau jadi bupati, mau jadi wali kota, nanti ada jadi gubernur. Coba saja. Nanti kalau tidak mendengarkan omongan saya, apakah benar? Buktikan nanti. Jangan main-main. Karena, mengapa sih saya mau membuat KPK? Karena mekanisme ketatanegaraan Indonesia ini semakin hari sudah makin tertata. Dari sisi ekonomi itu sudah sangat, meskipun tentu perlu diperbaiki dari APBN, APBD, daerah harus mencari PAD, DAU, DAK. Itu keinginan katanya dulu waktu otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah, aspirasi daerah supaya lebih bisa leluasa mengelola daerahnya. Itu pun zaman saya, waktu saya masih jadi wapres, undang-undang itu dilontarkan. Tapi mengapa kebanyakan, kalau saya lihat banyak daerah dari permulaan otonomi daerah sampai hari ini itu ya begitu saja. Begitu saja. Itu kan perlu diolah, dipertanyakan. Why? Kenapa? Nah, gitu. Nah, itu tadi buku-bukunya. Ada lagi satu buku tebal. Ini. Bayangkan ya, zaman Bung Karno itu bisa buku yang namanya ini. Etika Rasa. Dikumpulkan sekian tahun untuk apa? Mengumpulkan resep-resep dari seluruh daerah di Indonesia. Luar biasa. Setelah buku ini, apakah ada buku lainnya? Tidak ada. Jadi bukannya saya tuh sombong atau apa. Kenapa sih para pemimpin kita ini sangat sulit untuk kreatif? Saya minta mereka yang datang dari PDI Perjuangan harus kreatif, jangan sombong. Ibu Risma itu sampai nyembah-nyembah. Coba boleh lihat. Kalau dianya sedih sampai nangis-nangis, bukannya karena apa? Mau rakyatnya itu dibuat baik. Tapi kan harus ada pemimpinnya.
Kalau pemimpinnya hanya mau jadi bupati, wali kota, setelah itu lupa diri. Yang ada nanti masuk KPK. Keuangan kita itu sudah terkontrol dengan baik. Ada BPK, BPKP, apalagi OJK, apalagi. Gimana ya kalian masih mau main? Coba pikir. Kamu nanti ini mungkin dari kader, nanti kalau sudah yang bukan dari kader yang baru masuk, coba baru mungkin terkaget-kaget kalau mendengar saya ngomong seperti ini. Jadi maksud saya, please dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak mengerti, tanya pada yang mengerti. Jangan hanya saya suka bilang, jangan sok aksi ya. Itu yang saya bilang, kalau cuma aksi-aksian doang, ya apa boleh buat. Jangan berharap untuk kedua kali. Tidak pernah saya berikan. Sudah saya bilang ganti. Masih banyak orang yang mau jadi kok. Nah begitu, makanya. Jadi maksudnya apa? Sampai saya pun saja di dalam COVID ini, saya berpikir, bapak saya, Bung Karno, ketika saya mulai belajar politik pada beliau, saya polos tanya, apa yang paling penting bagi rakyat? Dari sandang, papan, pangan. Beliau bilang, coba kamu pikir, apa yang tiap hari kamu harus selalu lakukan? Saya untung pintar. Saya jawab, makan Pak. Nah, kamu sudah ketemu jawabannya. Apa artinya? Sepanjang rakyat kamu beri makan, apalagi ditambah, itu kan pangan. Lalu kalau bisa ya sandang, pakaian. Pakaian itu bukan pakaian saja. Kepintaran, artinya sekolah, pendidikan. Lalu apa? Supaya sehat, tidak stunting, tidak kurang gizi, diberikanlah yang namanya kesehatan. Vaksinasi, sepanjang yang dari PDI, jangan ada yang tidak mau memberikan yang namanya vaksinasi bagi anak-anak. Sudah banyak sekarang mereka itu mengatakan karena vaksinasi begini dan begitu. Belajar, tanya, kalau meragukan, bukannya menyuruh rakyat tidak boleh mendapatkan vaksinasi. Karena itu untuk mencegah, seperti sekarang kita sudah alami sendiri. Orang kebingungan karena tidak ada obatnya, sedang mencari vaksinasinya. Coba bayangkan. Lalu anak-anak kita, untung ini si COVID kok milih. Coba pikir, bayi-bayi, anak-anak segala tidak terkena karena imunitasnya kuat. Yang kena malah yang tua-tua. Saya ini makanya mesti webinar sama anak-anak saya. Sudah di lockdown. Lockdown betul. Ditutup, udah boleh ketemu orang. Ini udah jalan setengah tahun. Apa artinya? Itu tadi. Jangan berpikiran kurang pengetahuan. Kalau tadi saya lihat jumlahnya sebegitu. Lalu untuk apa pengetahuan yang kalian cari? Kalau tidak diberikan menjadi kemaslahatan. Nah, kemaslahatan rakyat banyak. Ini ada berapa ibu, urusin itu bayi-bayi, urusin itu anak-anak, kasih makan yang bergizi. Banyak ibu-ibu jadinya bodoh, tidak berpengetahuan. Anak-anaknya kalau dipegang kurang gizi. Coba, tolong saya. Nanti yang paling utama kalau ibu-ibu setelah jadi, bikin program. Apalah entah, bayi sehat lah. Bayi itu perlu susu ibu-ibu. Nah, gimana coba ayo. Ya biarin dah. Ini sebetulnya kan nggak didengerin wartawan, tapi ya biar aja. Begitu. Gak apa-apa, biar saja.
supaya media juga tahu, rakyat banyak juga tahu kayak apa kita ini sulitnya. Begitu. Nah, jadi ini karena masih ada wartawan, saya tahu, belum saya buka, saya akan buka habis ini. Jadi maksud saya, please, ini bagi kepentingan rakyat banyak, kasihan mereka. Siapa yang nolong? Kalian. Nanti kalau sudah jadi, sekarang pun boleh. Tidak ada larangan. Tidak ada undang-undang tidak boleh menolong rakyat. Camkan itu. Nah, selain itu, saya juga ingin mengatakan, saya sudah menginstruksikan kepada mereka yang jadi. Nanti kalau kalian yang menggantikan, teruskan. Tadi urusan makan itu, kalau nanti beras itu menjadi berkurang, saya bikin sebuah perencanaan pendamping yang namanya beras. Jadi bukannya pengganti loh, dengarkan loh. Jadi dengan begitu apa yang saya coba lakukan? Ada 10 yang sudah saya berikan untuk bukan keharusan, tapi harus ditanam. Pilihannya 10. Sukun. Kenapa sukun? Itu memang waktunya panjang. Tapi kalau tanam sekarang bisa menolong 1 pohon sukun yang produktif itu kira-kira bisa membantu 7 orang. Jagung, umbi-umbian, porang sekarang naik daun. Permintaannya keluar Jepang, Korea, China, luar biasa. Sorghum, ketela, sukun, sagu, talas, ada lagi pisang, hanjali, jali-jali. Tanah-tanah kosong itu tanamilah, karena kalau sekiranya nanti kita tidak bisa import beras, karena sekarang kan pandemi, orang di sana juga kan lagi mikir, beras itu kita datangkan kan dari Thailand, dari Vietnam, dari Kamboja. Jadi kalau mereka butuh bagi rakyatnya, kalau kita kurang lalu bagaimana? Nah itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka sekolah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.